Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semakin sukses, semakin mulia. Hari ini sengaja saya membawa putri pertama saya, ya, Nadira Arini Nur Imamah. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi Anda semua. Pengalaman-pengalaman hidup anak saya yang pertama ini, ya. Anak yang lahir belum waktunya lahir sudah lahir, ya. Dulu saya menikah masih kuliah, jadi begitu saya diwisuda di IPB, selain saya dapat ijazah, saya juga sudah punya Nadira Arini Nur Imamah. Mbak Dira, makasih ya sudah support, ikut mau tampil di YouTube-nya Bapak ini. Mungkin bisa disapa-sapa Sobat Inspiratifnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Arini Nur Imamah. Tapi biasanya dipanggilnya Nadira Arini ya dikenalnya. Aku anak pertamanya Bapak Jamil Zaini. Terus, apa lagi, Be? Sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk nulis buku yang keempat. Nulis buku yang apa? Lagi persiapan ke tempat lain, ke tempat lain. Ke Jerman. Iya, mau ada rencana mau ke Jerman. Terus itu mungkin lagi fokusnya ke situ aja. Iya, saya lihat kalau di kamar suka selain bahasa-bahasa Jerman kadang ada ngaji-ngajinya juga itu. Oh, tahsin. Oh, belajar tahsin. Ya, ya maklum lah ya, baca Quran aku masih belum belajar gitu. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dira. Mungkin pengalaman yang agak sensitif, tapi nggak apa-apa deh, kita berbagi ya. Jadi Mbak Dira ini anak saya yang pernah saya jodohkan. Jadi saya sudah pernah menjodohkan 29 pasangan. Salah satunya Nadira ini. Yang 28 alhamdulillah harmonis, bahagia gitu. Tapi anak saya Nadira ini malah berpisah ya. Usia pernikahannya hanya 3 bulan. Jadi yaitu ujian dari Allah ya, jodohin 29 pasangan, yang 28-nya itu harmonis, yang satu malah pisah gitu ya. Bapak mau tanya nih sama Mbak Dira ya. Kan biasanya kalau orang pisah itu stres, orang pisah itu kemudian trauma gitu ya. Ada yang nanya ke Bapak nih, itu kok saya lihat Mbak Dira cepet banget cerianya sih. Recovery-nya cepet gitu. Mungkin bisa bagi-bagi rahasianya kepada para penonton ini. Siapa tahu juga ada yang mengalami nasib yang sama, atau mungkin trauma dalam bentuk yang lain tapi ingin recovery gitu. Mungkin Mbak Dira bisa sharing tuh. Apa ya? Sebenarnya kan itu udah terjadi 5 tahun yang lalu ya, Be? Iya. Udah lumayan lama juga. Pas kejadiannya tuh ya ada masanya itu ya pasti berat. Kalau dibilang cepet kayaknya nggak cepet-cepet juga ya, Be ya. Kalau menurut ukuran orang sih cepet. Oh gitu ya? Menurut ukuran Bapak juga cepet juga sih. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Cuman waktu kejadian itu di kepala Mbak Dira cuman gini doang, ini aku harus ngapain? Karena kan waktu itu masih muda banget ya, Be. Masih muda. Ya maksudnya untuk ukuran orang yang mengalami perpisahan itu kan muda gitu. Iya. Dan pada kejadian itu 90% teman Mbak Dira kan nikah semua. Kayak setiap minggu tuh dapat undangan nikah gitu kan gitu. Jadi kan harus mikir, masa setiap dapat undangan nikah nggak datang terus gitu. Jadi kan harus gimana nih caranya supaya pas datang ke nikahan kan otomatis teman-teman tuh kan selalu nanya, suaminya mana gitu. Karena waktu itu nikahannya cukup lumayan ramai juga yang tahu. Jadi ya banyak orang yang tahu kalau Mbak Dira tuh udah nikah. Ya ini yang Mbak Dira lakukan waktu itu adalah oke, kayaknya aku perlu menyembuhkan diri deh. Waktu itu di kepala gitu. Iya. Akhirnya yang dilakukan tuh kan waktu itu Mbak Dira bilang sama Bapak, kayaknya Mbak Dira butuh psikolog gitu kan. Yang pada saat itu mungkin Bapak belum terlalu familiar juga kan. Kenapa nih, biasanya kan kalau orang-orang ke psikolog bisa jadi gila atau apa gitu ya. Akhirnya Mbak Dira berusaha bilang ke Bapak kalau nggak ke psikolog beneran gila gitu. Jadi emang kayak pertama perlu kayak gitu juga karena perlu sudut pandang dari pihak yang profesional gitu, biar nggak play as victim terus lah gitu. Kan lumayan ya kalau misalnya pisah kan biasanya, atau ada masalah itu kan biasanya kita kayak suka nyalahin pihak luar gitu. Nah aku tuh butuh sudut pandang profesional untuk nggak begitu lagi gitu sih awalnya. Akhirnya pas akhirnya kata Bapak yang ngajuin syarat gini, baru ingat banget, boleh ke psikolog di terapi tapi yang sesama muslimah, yang perempuan juga gitu, sama yang agamanya bagus.
Sehingga kalau ngasih saran nggak jauh dari agama. Jadi Bara cari terus dapatlah kakak kelas waktu waktu kuliah gitu. Gitu sih awalnya. Mungkin cepatnya karena waktu itu langsung menerapi diri gitu ya, nggak kelamaan untuk meratapi nasib gitu. Terapinya kayak apa sih itu? Kok terapi mungkin orang-orang ingin tahu juga menterapi diri itu dalam bentuk apa terapinya itu? Waktu itu ya pasti awalnya kan konseling dulu kan sama psikolognya. Terus dan yang Bara tangkap di awal itu adalah waktu itu beliau mengajarkan bahwa memaafkan itu butuh proses. Oke. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba kita baru marah, enggak kamu tuh harus maafin. Ya orang masih marah mau gimana ya, kan masih marah. Nah itu tuh yang aku baru tahu bahwa oh ternyata nggak harus segera gitu maafinnya. Jadi butuh proses, ada kayak naik tangga gitu. Jadi waktu itu Bara bilang ke diri Bara bahwa oke, aku mau berproses memaafkan dia, cuman kayaknya nggak bisa cepet-cepet gitu. Kayak bilang sama diri sendiri, kayaknya maafinnya setahun kayaknya lama sih, tapi kan itu berat ya, sister. Maksudnya orang teman-teman itu lumayan berat, jadinya kayaknya kalau cuma beberapa bulan akunya belum bisa gitu. Jadi deal-dealan lah sama diri sendiri untuk maafin. Dan maafinnya juga butuh progres. Waktu itu pokoknya aku bilang akhir tahun aku maafin, tapi aku masih boleh, jadi sampai nunggu setahun itu aku masih sumpah serapah gitu loh. Nyumpahin dia maksudnya. Gitu langsung. Nggak nyumpahin ke depan orang, cuman ya entah nulis, entah ya gitu loh, masih marah-marah. Cuman pas akhir tahun diri aku ngasih tahu bahwa udah kan saatnya maafin, jangan disumpahin lagi gitu. Itu kan proses tuh. Proses keduanya adalah oke, aku mau maafin tapi belum mau doain yang baik-baik. Gitu kan, memaafkan itu kan aku baru paham bahwa ketika terapi itu bahwa memaafkan itu adalah sebuah keputusan. Healing itu adalah progres. Memaafkan sebuah keputusan, healing itu adalah progres. Jadi udah nih, kadang udah maafin, cuman kan namanya healing itu kan badan tuh kan kadang inget ya bagaimana kita diperlakukan waktu itu. Jadi kadang masih sesak nafas gitu kan, walaupun udah maafin, itu kan banyak orang-orang yang curhat sama aku juga kayak gitu kan. Kok aku udah maafin tapi kok kayak masih sesak napas gitu. Nah itu, maafin itu kan keputusan, healingnya progres gitu. Jadi tinggal waktu itu aku tinggal ini loh Beb, bertanya ke dalam ngobrol sama diri sendiri tuh gini, ini sesak nafasnya berkurang apa jauh lebih parah gitu. Kalau berkurang kan berarti ada proses. Nah alhamdulillah waktu itu ya jauh berkurang. Oh ternyata aku sudah berproses. Dulu kayak marahnya tuh kayak sampai kayak gitu kan. Sekarang waktu itu pas udah maafin udah nggak kayak gitu, tapi masih ada sesak nafasnya, cuman berproses gitu. Nah itu, nah terus pas udah maafin nggak pengen doain dulu. Pokoknya aku udah, yang jelas aku nggak nyumpain dia gitu. Terus berprogres gitu aja terus, jadi berprogres, nyari cara gimana caranya supaya makin terus healing ke sana sini. Akhirnya nemu banyak yang nerapi aku nggak cuma satu, ternyata ada trauma dari masa lalu dan segala macam yang perlu diperbaiki gitu. Jadi ternyata setelah itu malah ketemu trauma, bukan hanya trauma pernikahan ya, trauma masa lalu ya. Ya itu ternyata ada sumbernya juga gitu. Ada sumbernya. Yang akhirnya jadi besar gitu kan, kayak bola salju. Kayak sebenarnya itu adalah pattern yang berulang-ulang gitu loh. Akhirnya jadi kayak gitu. Oke. Tadi kan baru langkah kedua, langkah ketiganya apa kira-kira? Progres ketiganya. Beneran maafin, ketika sudah memaafkan tuh udah berpikirnya kayak, oh bukan nggak nyumpahin lagi, udah mau doain. Yang ketiga adalah, oh mungkin udah bisa ngedoainnya gini, ya Allah semoga dengan apa yang dia lakukan ke aku itu pahala buat dia karena buat aku jadi lebih baik. Itu karena dengan dia memperlakukan itu aku jadi, misalnya tulisan, kan aku penulis ya, tulisan aku jadi lebih dalam. Terus ternyata banyak orang lain yang terbantu dari situ gitu. Terus jadi banyak hal positif yang aku lakuin dan itu bikin aku ngerasa bahwa gara-gara dia sih sebenarnya. Kalau nggak ada kejadian pisah itu kan aku tetap akan jadi diri yang dulu gitu. Jadi malah mengucapkan terima kasih ya? Sebenarnya terima kasih ke dia. Dan waktu mendoakan itu plong atau masih ada dendam? Atau masih ada amarah? Itu proses juga. Ada yang masih marah-marah, doainnya masih agak kesel-kesel, masih belum terima. Lama-lama benar-benar yang ya udah. Dan itu memang proses. Nggak dalam waktunya tuh hitungannya tahun ya, nggak cuma sebulan 2 bulan tadi. Gitu. Kalau Bapak sendiri gimana sih? Sebagai orang tua yang menjodohkan anaknya, ya ada trauma juga nggak? Ya trauma juga, stres juga Bapak. Ya Allah, ini aku yang jodohin yang lainnya itu berhasil, kok anakku malah pisah gini ya.
Dan waktu itu Bapak kan lagi dikontrak oleh satu perusahaan BUMN keliling Indonesia gitu. Di perjalanan juga nangis, di mobil juga nangis, di pesawat tiba-tiba nangis ya. Terus di hotel tiba-tiba nangis. Sehingga ketika mau ngisi itu harus menenangkan, ngisi training tuh harus menenangkan diri dulu, baru tampil. Nanti tampil ketawa, seneng gitu. Nanti masuk kamar nangis lagi gitu ya. Itu juga berproses ya. Tapi kemudian Bapak belajar tuh. Ini kalau kayak gini terus lama-lama bisa merusak hati nih ya. Akhirnya Bapak, loh kan aku prosesnya insya Allah nggak keliru tuh. Saya sudah minta tolong Ustadz untuk menyeleksi. Saya juga mewawancarai calon suamimu itu. Saya juga menggunakan tenaga ahli untuk mewawancarai dia. Itu tenaga ahlinya juga urusan rumah tangga loh. Begitu dia bilang confirm, bagus. Akhirnya sudah nikah. Nah, karena Bapak, kayaknya prosesnya nggak ada yang salah deh. Dan kalau ini kemudian ternyata hasilnya pisah, berarti ini keputusan yang terbaik dari Allah. Ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat mantan suamimu dan juga kebaikan buat dirimu. Nah, itu baru bisa terima tuh. Walaupun sampai sekarang Bapak belum mendoakan. Ketahuan. Ya, tapi sudah maafin karena memang kan kalau Bapak doain kan ada dalam daftar nama ya. Untuk saat ini Bapak belum masukin nama dia dalam doa. Tapi gara-gara acara ini insya Allah didoain sama Bapak gitu ya. Itu gitu kira-kira. Boleh nggak Mbak Diri di antara proses itu healing itu boleh nggak ada satu tip healing yang paling berkesan buat Mbak Dira yang itu powerful dan itu mengobati luka gitu. Boleh dikasih contoh satu aja gitu. Healing untuk mengobati luka yang bagian mana? Oh, beda-beda ya? Kan banyak trauma. Iya. Jenis yang jadi waktu ketemu psikolog itu kan buat list kan trauma aku apa aja yang muncul tuh aku tulis itu bisa lebih dari 30. 30 ya? Banyak banget traumanya. Iya, jadi yang di kepala Mbak Dira tuh waktu itu waduh ini banyak banget nih. Cuman waktu itu Mbak Dira mikirnya gini, oke, ya Allah aku terima kalau memang aku perlu berproses bertahun-tahun untuk menyembuhkan satu-satu ini. Karena Mbak Dira mikirnya gini, kalau suatu saat Allah mengizinkan Mbak Dira nikah lagi, Mbak Dira nggak mau jadi trauma itu jadi beban buat suami gitu. Dan jadi beban buat anak gitu, gara-gara punya trauma yang dibawa-bawa. Jadi target Mbak Dira waktu itu bilang ke Allah, ya Allah aku pengen nyembuhin trauma ini, sehingga kalau misalnya suatu saat nikah lagi dan punya anak, aku tuh sudah damai gitu, gak menyusahkan siapa-siapa gitu. Dan dapat juga quotes dari, pernah baca tuh waktu itu nggak sengaja, di quotes itu bilang kayak gini, kamu tuh perlu healing sebelum punya anak. Jangan sampai anak kamu tuh perlu healing gara-gara punya orang tua kayak kamu. Gitu ya. Ya, itu deep banget sih buat Mbak Dira ya, yang karena buat Mbak Dira penting banget mendidik anak itu ada dalam visi pernikahan juga gitu. Jadi kayaknya aku perlu healing supaya anak aku nggak perlu healing karena punya ibu kayak aku gitu. Dan suami aku nggak perlu terbebani karena punya istri yang belum sembuh. Maksudnya bukan belum sembuh, belum damai dengan traumanya yang sebelumnya. Kalau gitu. Ini ya, memang kalau orang belum berdamai dengan dirinya itu bisa menular ke anak, bisa menular ke suami ya. Setidaknya kan vibe-nya nggak positif. Iya nggak sih? Ya. Minimal kalau dia tidak, mungkin dia bisa menahan emosi dan segala macam. Cuma kan dari raut muka, dari cara ngomong itu kan bisa jadi kerasa. Dan plus aku tahu banget, Mbak Dira tahu jenis muka Mbak Dira adalah muka yang sangat jutek, dan kalau lagi bete kan kelihatan gitu. Jadi kalau nggak sembuh bahaya gitu. Ntar sebenarnya nggak kenapa-napa, suami nanti masa depan mikirnya ini kenapa, ada yang salah, atau anak mikirnya mama marah ya sama aku atau apa gitu. Ini mendingan disembuhin. Dan itu aku udah mikir pas pisah itu, waktu sebelum ketemu sama psikolog itu. Kayaknya aku perlu. Dan setelah berjalannya waktu, Mbak Dira inget banget bilang ke Bapak, Pak jangan sampai Mbak Dira sembuh, Bapak belum sembuh. Alhamdulillah, insya Allah sih kalau saya sudah sembuh mudah-mudahan ya. Dan Bapak mengambil hikmah tuh dari pelajaran itu. Mungkin ini cara Allah membuat supaya Bapak nggak sombong nih. Kan jodohin orang, pasangan kan lumayan tuh ya. Tiba-tiba diuji anak Bapak pisah gitu. Akhirnya Bapak oh ini pelajaran dari Allah, rendahkan hatimu. Yang membuat keluarga itu harmonis bukan kamu. Itu pelajaran sih buat Bapak. Jadi ya insya Allah lah nggak ada dendam lagi ke mantan
suaminya ya, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan Mbak Dira dapat jodoh yang jauh lebih baik ya. Dan insya Allah ya, kalau misalnya ada yang menikah sekarang kan tadi sudah mulai bersih ya. Walaupun saya lihat sih di rumah terus membersihkan hati lah ya. Sering diskusi dengan saya, membersihkan pikiran, membersihkan hati. Sungguh sangat beruntung kalau Anda menjadi suaminya. Oh, iya. Aku dipromosi ini ceritanya. Gitu iya, sih. barangkali itu ya. Dan kalau ingin belajar apa sih, healing-healingnya itu, tips-tipsnya itu, kontak aja di Nadira ya. Bisa ikuti akun Instagramnya. Nadira hari ini. Iya, nanti bisa DM. Dan karena beliau juga melayani banyak orang yang konsultasi, yang senasib, dia ingin yang senasib sepenanggungan itu mengalaminya tidak selama dia gitu ya. Bisa clear, bisa tumbuh lagi, dan sekarang bahkan nulis buku lagi, dan insya Allah akan berangkat ke Jerman ya. Sekarang sedang menyiapkan kursus bahasa Jerman, itu kursusnya kadang dari pagi sampai siang gitu ya. Bukan kadang, setiap hari. Tiap hari ya. Itu ternyata kejadian perpisahan itu membuat hikmah, membuat Mbak Dira bertumbuh, dan saya sebagai orang tua tahu perkembangannya. Dia jauh lebih baik dibandingkan dulu, dia jauh lebih hebat dibandingkan dulu, dia jauh lebih bertumbuh dibandingkan dulu, dan tolong doakan dia tetap dijaga sama Allah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa ya subscribe dan kemudian like ya, lonceng. Dan yang paling menarik, kalau Anda juga share kepada teman Anda yang mungkin mengalami masalah sama Mbak Dira. Dunia tidak selebar daun kelor ya. Terus bertumbuh, terus berbenah supaya manfaatnya ini terasa. Silahkan di-share ke sebanyak-banyaknya. Tidak perlu izin karena petugas izinnya sedang libur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.